Sahabat YouTube semua, kembali lagi di akun channel YouTube saya. Jangan lupa ya tonton videonya sampai selesai, klik like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya. Bagi sahabat YouTube yang ingin berkomentar atau meninggalkan pesan atau meminta saya menjelaskan tentang sesuatu, tinggalkan pesannya di kolom komentar. Pada sesi video kali ini saya akan menjelaskan tentang kapan suatu perbuatan dikatakan sebagai wan prestasi dan kapan suatu perbuatan tersebut bisa dikategorikan sebagai penipuan. Sebenarnya perbuatan wan prestasi dan penipuan ini sumber asal muasal terjadinya yaitu pada dasar namanya adanya kesepakatan. Nah, kesepakatan ini bisa berujung pada wan prestasi dan kesepakatan ini juga bisa berujung pada penipuan. Lalu bagaimana bisa dikatakan wan prestasi dan bagaimana bisa dikatakan penipuan? Sebenarnya penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP yang menerangkan bahwa seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang piutang atau menghapuskan hutang, maka dikategorikan sebagai penipuan. Lalu bagaimana dengan wan prestasi? Nah, sebenarnya wan prestasi ini munculnya dari perjanjian. Perjanjian itu harus beritikat baik. Ketika tidak beritikat baik, maka dengan sendirinya perjanjian itu gagal atau bisa berujung pada penipuan. Nah, apa sih itu wan prestasi? Wan prestasi itu sebenarnya ada 4 syarat pokok. Yang pertama, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Artinya dia telah berjanji untuk melakukan, dia telah berjanji sanggup melakukan sesuatu tetapi tidak melakukan. Yang kedua, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya. Misalnya dia telah berjanji melakukan sesuatu perbuatan tetapi dia melaksanakan perbuatan itu tidak seperti yang dijanjikannya. Artinya tidak sesuai dengan perjanjian. Nah, yang ketiga, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Misalnya dia berjanji melakukan sesuatu dalam jangka waktu 1 minggu, tetapi dia melaksanakan tersebut melewati 1 minggu baru memenuhi. Makanya dia dikatakan sebagai wan prestasi. Nah, yang berikut yang keempat, melakukan suatu perjanjian yang menurutnya tidak boleh dilakukan. Artinya dalam perjanjian tersebut ada hal yang boleh dilakukan, ada hal yang tidak boleh dilakukan. Nah, orang tersebut melakukan hal yang tidak boleh dilakukan. Nah, sehingga terjadi wan prestasi. Nah, bagaimana dengan penipuan? Nah, kalau penipuan itu unsur yang paling penting yaitu yang pertama, dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, menggerakkan orang menyerahkan barang sesuatu atau memberi hutang atau menghapuskan hutang piutang. Yang ketiga, dengan menggunakan salah satu cara penipuan, misalnya martabat palsu, nama palsu, atau rangkaian kebohongan. Nah, kenapa saya mencoba membedakan antara wan prestasi dan penipuan? Karena sumber awalnya terjadi penipuan dan wan prestasi seperti kesepakatan. Kesepakatan itu ketika dilakukan dengan itikat baik, maka ketika terjadi wan prestasi dilakukan gugat perdata. Ketika kesepakatan itu dilakukan secara itikat baik dan tidak terpenuhi, maka terjadilah wan prestasi yang dikategorikan sebagai hukum perdata. Nah, bagaimana ketika kesepakatan itu dimulai dengan rangkaian kebohongan salah satu pihak, menggunakan rangkaian kebohongan, menggunakan tipu muslihat. Nah, berarti terjadilah penipuan. Saya kasih contoh ginilah. Misalnya hutang pihutang atau misalnya mengambil barang. Ketika barang itu yang dia pengen mengambil, dia melakukan perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama itu dilakukan dengan itikat baik. Ketika perjanjian kerjasama dilakukan dengan itikat baik, tidak bisa dikategorikan sebagai penipuan, tetapi wan prestasi. Tetapi ketika perjanjian kerjasama, misalnya mengambil barang itu,
dilakukan dengan salah satu pihak yang pengen mengambil, dilakukan dengan cara menggunakan martabat palsu, identitas palsu, rangkaian kebohongan, tipu muslihat sehingga barang itu berpindah, maka dikategorikan sebagai penipuan. Jadi yang sangat membedakan sesuatu perbuatan bisa dikategorikan sebagai wan prestasi dan suatu perbuatan bisa dikategorikan sebagai penipuan terletak pada niatnya. Kenapa saya bilang niat? Ketika perbuatan itu dilakukan dengan itikat baik, maka perbuatan tersebut masuk kategori perdata dan dikategorikan sebagai wan prestasi. Ketika melakukan penuntutan ganti rugi yang dilakukan secara keperdataan. Tetapi ketika perbuatan tersebut, perjanjian atau kesepakatan tersebut dimulai dengan niat jelek, niat buruk, niat yang mengakibatkan barang tersebut berpindah, maka dikategorikan sebagai penipuan. Dan untuk melakukan penindakannya dapat dilaporkan kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini pihak kepolisian. Jadi yang bisa membedakan perbuatan tersebut bisa lari ke penipuan dan bisa lari ke perdata itu muncul pada niatnya. Niat yang sangat menentukan. Ketika niat itu dilakukan dengan cara baik, beretikat baik, tetapi tidak terlaksana sepenuhnya, maka kategori wan prestasi. Tetapi kalau ketika niat awalnya sudah kepengen menguntungkan diri sendiri dan dia langsung melakukan serangkaian tipu muslihat, maka disitulah terjadilah namanya kejahatan penipuan seperti yang dimaksud dalam pasal 378 KUHP. Demikian video saya kali ini, semoga memberikan pencerahan bagi kita semua. Salam sehat, salam pencerahan.